Ya, halo para wadurs, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi ya bersama saya, Wadu Sanjaya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan tentang pengalaman saya yang saya alami ketika waktu itu saya bekerja dan kos di Cengkareng, Jakarta Barat. Simak videonya. Ya, kisah berawal ketika saya saat itu pindah kos. Ya, sebelumnya saya kos di salah satu tempat di Cengkareng sana pada waktu itu tahun 2009. Tahun 2009 ya. Jadi pada waktu itu saya masih awal-awal bekerja di Jakarta. Jadi tahun 2009 awal seperti itu. Jadi saya setelah lulus kuliah tahun 2000 berapa itu? 2008 saya langsung diterima bekerja di salah satu sekolah di Jakarta Barat di daerah Palem Lestari, Taman Palem Lestari. Blok berapa saya lupa. Ya. Salah satu sekolah swasta di Jakarta pada waktu itu. Nah, otomatis saya harus cari kosan ya kan di Jakarta. Sebetulnya ada kakak yang tinggal di Jakarta, tapi sungkan ya karena kakak juga sudah punya suami, ada anak juga, jadi saya cari kos. Salah satunya saya berdapat kos di daerah sekitar, lupa saya nama daerah kampungnya. Kampung apa ya? Kebun apa gitu ya, di daerah sana. Ya, kemudian karena di sana sering banjir, kemudian saya berpindah ke perumahan Citra berapa ya? Citra 1 kalau nggak salah, di Cengkareng sana, di Jalan Peta Barat itu, di sana di sekitar sana banyak sekali perumahan mewah. Citra 2, Citra 1, 2, 3 itu banyak sekali. Nah, di Citra 1 di belakang kompleks perumahan itu saya ngekos di sana. Jadi di belakang kompleks perumahan Citra 3 itu ada perkampungan. Di sana itu saya ngekos, ada kosan. Nah, kebetulan di samping kos saya itu ada orang dari salah satu suku ya, suku yang bukan suku lain gitu, yang wataknya keras sekali. Nah, kebetulan di setiap dua rumah, dua kamar atau dua kos itu ada satu pompa air, pompa mesin itu loh, pompa air. Nah, saat saya ngekos di situ tuh sering sekali pompa air itu tuh rusak, mengalami kerusakan, berkali-kali kerusakan, sehingga kita tuh patungan untuk servis pompa air itu. Setelah jadi, kerusakan lagi, berkali-kali seperti itu terjadi kerusakan terus menerus, sampai akhirnya saya jengkel dengan orang di sebelah ini yang sering memintai saya untuk urunan atau patungan itu. Saya jengkel. Nah, akhirnya setiap orang ini patungan minta nagih patungan lah istilahnya, saya selalu ngumpet di dalam kos itu. Saya nggak mau menemui, saya biarkan aja. Nah, terus di mana cerita misteriusnya? Nah, jadi begini. Jadi suatu ketika saya tidur malam itu, pulang kerja saya capek ya, tidur. Nah, pada waktu sekitar pukul 11 atau 10 atau 11 itu, saya tuh sedikit sedikit sadar atau sedikit antara mimpi dan sadar gitu, antara bangun dan tidur gitu. Bagaimana cara menjelaskan? Nah, mungkin Anda pernah merasakan ketika Anda ini dalam posisi tidur tapi sadar gitu. Jadi setengah melek, setengah merem gitu. Antara tidur dan bangun. Nah, tempat saya tidur itu saya beri tirai karena nyamuknya banyak. Tahu sendiri ya, Jakarta itu nyamuknya luar biasa ganas sekali. Ya, saya pasang tirai di sekitar tempat tidur saya ya. Jadi ada seperti tirai jaring gitu, kecil-kecil gitu. Nah,
Di antara saya tidur dan bangun itu, saya melihat itu di luar tirai saya, itu seperti ada seorang ibu-ibu yang berdiri gitu. Saya masih ingat dia pakai kebaya warna putih, kemudian memakai jari itu bahasa Indonesianya apa ya, kain batik yang dililitkan di pinggang. Dan saya sangat tahu itu bukan laki-laki, tapi yang jelas itu ibu-ibu atau perempuan, khas gaya Jakartaan gitu. Kebayanya putih, kemudian ikat jari itu, kain batik itu, kemudian seperti menggunakan kerudung. Dan dia di situ tuh seperti melakukan gerakan apa ya? Ya, jadi sayup-sayup saya melihat ya, di dalam remangnya lampu kos itu saya melihat ada itu tadi, ibu-ibu yang berdiri dan sedikit melakukan gerakan, nggak tahu gerakan apa ya, seperti menunduk, bangun lagi gitu, seperti itu. Tapi itu saya dalam keadaan yang setengah sadar dan setengah bangun itu tadi. Kemudian saya terbangun itu sudah pagi, sudah pukul 4, dan saya cek, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada bekas apa. Dan kemudian saya tanyakan ke orang-orang di sekitar, apakah orang-orang yang tinggal di sini tuh pernah melihat sosok seperti ini yang tadi saya lihat itu. Dan ternyata beberapa orang menyatakan mereka juga pernah melihat sosok tersebut. Jadi seorang nenek yang berkerudung dan menggunakan kain jari itu. Tapi itu pun jarang sekali muncul ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja mereka mendapatinya. Biasanya nenek itu, banyak orang melihat nenek itu sering duduk di teras. Jadi di depan kos itu kan ada semacam teras bu itu bahasa Indonesianya. Pembatas kos ya. Jadi setiap kos itu kan ada batasnya. Itu ada seperti beton sekitar ukuran tinggi berapa ya? Sekitar 40 cm mungkin ya, untuk duduk-duduk lah, sekaligus untuk batas kamar per kamar gitu. Nah, biasanya beberapa orang pernah melihat itu duduk di sekitar itu. Nah, saya ceritakan akhirnya ke bapak-bapak yang saya temui itu, kalau saya melihat sosok ini tadi malam di dalam kos saya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman, nah bisa Anda sharekan di komen ya. Terima kasih ya. Jangan lupa komen, subscribe, like. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya.